Selamat datang di SC Mat, solusi mudah belajar matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SC Mat, solusi mudah belajar matematika. Alhamdulillah, untuk hari ini kita akan membahas soal pas untuk kelas 9 di part 5 ya. Ini berarti untuk part terakhir. Ya, jadi mari kita belajar bersama. Untuk soal nomor 21, sebuah titik P yaitu min 1,4 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Kemudian bayangannya ditranslasikan dengan P,4 dan ditranslasikan lagi dengan min 2, Q. Ternyata titik akhir bayangan tersebut adalah 1,0. Maka nilai dari 2P min 3Q adalah, ya, ini merupakan soal berturut-turut ya. Dari pertama kita punya titik, jadi kita kerjakan tahap demi tahap ya. P adalah titiknya min 1,4. Lalu dicerminkan. Nah, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1. Ya, kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 1, masih ingat ya? Maka hasil pencerminannya itu adalah X, 2 H min Y. Ya, tinggal kita substitusikan saja. X-nya berarti tetap, berarti X-nya adalah min 1, 2, H-nya adalah 1, dikurangi Y, Y-nya adalah 4. Sehingga didapat min 1, 2 kali 1, 2. 2 dikurangi 4, min 2. Ya, berarti ini hasil pencerminannya. Nah, selanjutnya di sini kemudian bayangannya ditranslasikan dengan P,4. Ya, berarti bayangan yang ini kita sekarang translasikan. Ya, berarti di sini berarti P yang kedua ya. Min 1, min 2 kita translasikan terhadap titik P4. Ya, P4. Nah, maka berapa hasil translasinya? Ya, kita gunakan rumus ya, masih ingat kalau seperti ini berarti X, P-nya positif berarti X plus P, Y plus 4. Ya, lalu kita substitusikan. Berarti X-nya adalah min 1 ditambah P ya, koma Y-nya adalah min 2 ditambah dengan 4. Ya, berarti hasilnya min 1 plus P, 2. Ya, selanjutnya yang ini kan berarti P3 ya. Ya, P aksen yang ketiga ini min 1, min 1 ditambah P, 2. Ternyata ini kita translasikan lagi. Dan ditranslasikan lagi dengan negatif 2, Q. Ya, sehingga dari situ kita akan membuat rumusnya. Berarti X-nya dikurangi 2 karena X ini negatif ya. Lalu Y-nya ditambah dengan Q. Ya, kita tinggal substitusikan saja. Kita substitusikan ya ke sini. Berarti X-nya adalah min 1 ditambah P dikurangi 2 ya. Koma Y plus Q berarti Y-nya adalah 2 ditambah Q. Maka akan diperoleh min 1 tambah P dikurangi 2 berarti min 3 plus P, 2 plus Q. Ya,
Ini ya, sudah. Selanjutnya bagaimana? Ya. Ternyata titik akhir bayangannya adalah 1,0. Nah, ternyata ini titik akhir ini titik bayangannya adalah 1,0. Nah, ini hasilnya 1,0. Berarti dari situ bisa kita peroleh, atau dengan kata lain bahwa min 3 ditambah P itu hasilnya 1, maka P sama dengan 1, negatif 3 pindah ke sebelah kanan berarti menjadi positif 3. Berarti P sama dengan 4. Lalu sedangkan yang satunya lagi 2 ditambah Q sama dengan 0. Berarti Q sama dengan negatif 2. Ya, ini kita sudah dapat P-nya, sudah dapat Q-nya. Setelah P dan Q sudah dapat, maka yang ditanyakan adalah 2P dikurangi 3Q. 2P dikurangi 3Q berarti akan sama dengan 2, P-nya adalah 4, berarti 2 kali 4 dikurangi 3 dikali dengan Q-nya min 2. Berarti 2 kali 4 8, negatif 3 kali negatif 2 positif 6. Berarti hasilnya adalah 14. Coba kita lihat apakah ada hasilnya 14. Ya, ada ya. Ini berarti hasilnya yang D. Rotasi adalah proses memutar sebuah titik terhadap titik acuan tertentu. Rotasi positif adalah memutar berlawanan arah jarum jam. Ya, berlawanan itu berarti nilainya positif. Sedangkan rotasi negatif memutar searah jarum jam. Sekarang kita punya titik M, berarti nomor 22. Kita punya titik M adalah 5,-4. Lalu dirotasikan sejauh 90 derajat dengan titik pusat 0,0. Berarti kalau titik pusat 0,0 itu bisa kita tulis bahwa titik pusatnya itu adalah O, dirotasikan sebesar atau sejauh 90 derajat. Maka berapa bayangan titik M? Ya, kita ingat ya bahwa jika suatu titik dirotasikan terhadap titik 0 dan sejauh 90 derajat, maka akan menghasilkan rumus min y, x. Ya, itu sudah ada rumusnya. Min y, x berarti gampang sekali, kita langsung substitusi saja. Min y berarti min y-nya sendiri adalah negatif 4, x-nya adalah 5, maka diperoleh 4,5. Ya, berarti hasilnya yang mana? Yang B, 4,5. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 23. Ya, kita lanjut untuk soal nomor 23. Sebuah titik N 1,4 dirotasikan sejauh negatif 90 derajat dengan pusat titik asal 0,0. Kemudian bayangannya dicerminkan terhadap titik asal 0,0. Setelah itu ditranslasikan dengan 24 ya. Jadi di sini kita 3 kali kerja ya, 3 kali tahap. Yang pertama kita punya titik N adalah 1,4 lalu dirotasikan ya. Dirotasikan sejauh negatif 90 dengan titik pusat 0,0. Berarti titik pusatnya O ya. Di sini negatif 90. Ya. Kita harus paham rumusnya ya. Ingat bahwa jika dirotasikan terhadap titik 0,0 sejauh negatif 90 derajat, maka rumusnya adalah y, min x. Ya.
Maka dari hasil rotasi diperoleh bahwa N aksen itu adalah Y-nya berarti 4, min X berarti min 1. Ini untuk yang pertama. Selanjutnya, kemudian bayangannya dicerminkan terhadap titik asal. Berarti N yang pertama itu adalah 4, min 1. Lalu dicerminkan terhadap titik asal. Titik asal itu 0,0 ya. Sehingga N yang kedua. Nah, 0,0 masih ingat 0,0 itu berarti rumusnya adalah min X, min Y. Ya. Sehingga titik 4, min 1 dicerminkan terhadap titik asal menjadi X-nya adalah min X, berarti min 4, min Y. Min kali min jadi positif ya, berarti jadi positif 1. Ya, ternyata belum selesai sampai di sini. Selanjutnya ditranslasikan ya, berarti yang N2 min 4,1 ditranslasikan 24 ya. Maka N yang ke tahap 3 tahap berikutnya. Nah, kita harus buat rumusnya dulu agar mempermudah. Ini ingat ya, yang atas berarti X, karena X-nya positif berarti X plus 2, Y-nya juga positif berarti Y plus 2. Ya, kita tinggal substitusi langsung saja. X-nya adalah negatif 4, berarti negatif 4 ditambah 2. Y-nya adalah 1 ya. 1 ditambah mohon maaf, ini di rumus ada yang keliru ya. X-nya ditambah 2, Y-nya ditambah 4 ya. Mohon maaf ada kekeliruan. Y tambah 4, Y-nya adalah 1, berarti 1 ditambah 4 sehingga diperoleh hasil negatif 2,5. Ya, ini hasil yang terakhir. Kita lihat apa ada jawabannya. Ada ya, jawabannya yang negatif 2,5. Berarti yang C. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 24. Dilatasi adalah mengubah ukuran atau jarak dari titik tertentu dengan menggunakan faktor skala yang ditentukan ya. Ingat dilatasi itu pembesaran ya. Jika sebuah titik P 2A, min 3B didilatasi dari titik asal 0,0 dengan faktor skala 3 menghasilkan bayangan P aksen 4,12. Maka nilai dari A plus B yang ditanyakan ya. Kita punya P, P-nya adalah 2A, min 3B ditranslasikan dari titik 0,0 dengan faktor skala 3. Ya, berarti kita titik 0,0 itu bisa kita tulis titik O ya, dengan skala adalah 3. Maka dari sini P aksennya bisa kita cari. Ya, di sini sudah diketahui bahwa dengan skala 3 P aksennya adalah 4,12. Ya, berarti di sini kita harus menyelidiki satu-satu ya. Untuk mempermudah, ini kita ingat ya rumusnya. Jika dilatasikan terhadap titik 0,0 dengan skala adalah K ya, skala ini K, maka akan diperoleh rumus Kx, Ky. Ya. Di sini kita tahu K-nya adalah 3, berarti 3 dikali dengan 2A. Nah, 3 adalah skalanya dikali dengan X, X-nya adalah 2A. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4. Maka 3 kali 2A, 6A sama dengan 4. Sehingga A-nya diperoleh 4/6 atau bisa disederhanakan menjadi
2/3. Lanjut yang kedua. Ya, yang kedua berarti K-nya 3 dikali Y. Y-nya ini ya. Y-nya adalah min 3B, maka hasilnya adalah 12. 3 kali min 3 adalah min 9B sama dengan 12. Berarti B sama dengan 12 dibagi negatif 9. Sehingga B adalah 4/-3. Ya. Ini B-nya sudah ketemu, B-nya ya. A-nya juga sudah, A-nya ini 2/3. Sedangkan yang ditanyakan adalah A plus B. A ditambah B, maka A-nya sendiri adalah 2/3 ditambah, kan aslinya ditambah negatif 4/3. Maka hasil akhir adalah, penyebutnya sudah sama, 2 dikurangi 4 berarti negatif 2/3. Coba jawabannya yang mana? Negatif 2/3. Ya, jawabannya yang A. Nomor 25, titik P 3,-5 diberikan tindakan transformasi berturut-turut, dicerminkan terhadap sumbu X, ditranslasikan dengan 42, dirotasikan sejauh 180 derajat dengan pusat titik asal, lalu didilatasikan dari titik asal dengan skala 2. Bayangan akhir titik P, berarti di sini 4 kali proses ya. Pertama kita punya titik P yaitu 3,-5. Ditransformasikan berturut-turut. Yang pertama dicerminkan terhadap sumbu Y. Ya, dicerminkan terhadap sumbu Y. Kita ingat kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan menghasilkan rumus min X, Y. Ya, berarti titik P aksen yang pertama itu akan diperoleh negatif 3,-5. Ini langkah yang pertama. Lalu setelah itu kita lanjut untuk langkah yang kedua. Berarti hasil P1 min 3,-5 kita translasikan ya, translasikan terhadap 42. Ya, dari situ berarti kita memperoleh rumus ya. Berarti X-nya positif, berarti X ditambah 4, Y-nya positif, berarti Y ditambah 2. Ya, maka di sini diperoleh bayangan P yang kedua adalah X. X-nya adalah negatif 3, berarti negatif 3 ditambah 4, Y-nya adalah negatif 5 ditambah 2. Maka diperoleh titik min 3 ditambah 4. Berarti hasilnya adalah 1. Min 3 ditambah 2 hasilnya min 3. Ya. Kita lanjut lagi. Lalu dirotasikan sejauh 180 derajat dengan titik pusat asal, berarti titik pusat 0,0. Berarti langkah yang ketiga, P2 1,-3 kita rotasikan terhadap titik pusat O sejauh 180 derajat. Ya, ingat kalau dirotasikan terhadap titik asal sejauh 180 derajat, berarti kita punya rumus bahwa min X, min Y. Ya. Berarti hasil dari P yang ketiga min X berarti menjadi min 1, min Y berarti min negatif 3, berarti menjadi positif 3. Belum selesai, yang terakhir. Setelah itu didilatasikan dari titik asal dengan skala 2. Ya. Berarti yang terakhir P3 min 1,3 kita dilatasikan
terhadap titik asal berarti 0 dengan skala 2. Dengan skala 2 ya. Masih ingat berarti rumusnya seperti tadi ya. K dikali X, K dikali Y. Maka akan diperoleh P yang keempat. K-nya adalah 2 ya. Berarti 2 kali X-nya adalah negatif 1, K-nya 2 dikali Y-nya adalah 3. 2 kali negatif 1, negatif 2, 2 kali 3, 6. Ya, berarti hasil akhirnya adalah negatif 2,6. Ya, yang mana? Yang ya, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah menyelesaikan untuk part 5 ini ya. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan kalian bisa memahaminya dengan baik sebagai persiapan kalian menghadapi PAS di semester 1 ini. Ya, terima kasih karena hanya di SC Mat, Solusi Mudah Belajar Matematika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.